Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan Ibu dosen serta rekan-rekan pada hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Natalia Bornubaraja dengan NIM 2113031015 akan mempresentasikan mengenai energi matahari. Nah, adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu dimulai dari definisi, jenis-jenis, proses pembentukan, sejarah, aplikasi sebagai penerangan dan pemanasan, aplikasi sebagai pembangkit listrik skala besar, inovasi dan aplikasi baru, serta dampak positif dan negatif dari energi matahari. Nah, apa itu energi matahari? Jadi, energi matahari merupakan sumber daya alam yang tak terbatas dan berkelanjutan yang berasal dari radiasi cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Nah, energi matahari memiliki beberapa jenis yang dikembangkan untuk berbagai keperluan. Nah, energi matahari ini terdiri dari dua jenis, yaitu energi fotovoltaik dan energi surya termal. Energi fotovoltaik merupakan teknologi yang memanfaatkan sel surya untuk mengubah sinar atau radiasi matahari langsung menjadi energi listrik melalui proses yang dikenal sebagai efek fotovoltaik. Yang mana rekan-rekan bisa melihat gambar pada slide yang ada di layar presentasi. Kemudian jenis yang kedua merupakan energi surya termal. Apa itu energi surya termal? Jadi energi surya termal merupakan teknologi yang memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk memanaskan cairan atau udara lalu menghasilkan energi panas yang kemudian itu akan digunakan untuk pemanasan langsung maupun pembangkit listrik. Nah, proses pembentukan energi matahari itu asal-usulnya dari proton-proton chain reaction, yang mana energi matahari itu berasal dari reaksi nuklir yang disebut dengan reaksi fusi. Nah, reaksi fusi merupakan penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, matahari itu mendapat energi dari reaksi fusi nuklir yang melepaskan energi besar sambil menciptakan reaksi yang berantai sehingga reaksi fusi terus terjadi tanpa berhenti atau proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Nah, energi matahari ini dihasilkan melalui proses fusi nuklir yang terjadi di inti matahari. Nah, inti matahari itu akan sebagian besar terdiri dari hidrogen dalam bentuk plasma yang merupakan gas yang sangat panas di mana atom-atom ini akan terpisah dari elektron-elektronnya. Nah, reaksi fusi di matahari ini yang melibatkan proton-proton chain reaction, yang mana reaksi dari rantai proton-proton adalah salah satu proses utama yang terjadi di dalam inti bintang termasuk matahari untuk menghasilkan energi melalui fusi nuklir. Nah, dalam reaksi ini, hidrogen atau proton itu akan bergabung membentuk helium dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas yang menjadi sumber dari energi matahari. Nah, proton-proton chain reaction ini terdiri dari beberapa tahapan, yang mana tahap yang pertama yaitu pembentukan deuterium, yang mana dua proton itu akan bertabrakan dengan kecepatan tinggi dan menyatu, yang mana dalam proses ini salah satu dari proton ini akan berubah menjadi neutron melalui peluruhan beta positif, yang mana menghasilkan positron atau elektron dan neutron. Nah, hasil dari fusi inilah yang dinamakan inti dari deuterium, yang terdiri dari satu proton dan satu neutron. Yang mana rekan-rekan bisa melihat reaksi dari yang ada pada slide. Nah, setelah terjadinya pembentukan deuterium, kemudian terjadi pembentukan helium-3, yang mana dari deuterium ini kemudian bertabrakan dengan proton lain yang akan menghasilkan inti dari helium-3 dan sinar gamma. Nah, dua inti helium-3 itu akan kemudian bergabung menghasilkan helium-4 dan dua proton yang dilepaskan. Nah, secara keseluruhan nanti jika digabungkan seluruh proses pembentukan helium-3 dan pembentukan helium-4, empat proton ini akan bergabung untuk membentuk satu inti helium, yang mana terdiri dari dua positron, dua neutron, dan energi dalam bentuk sinar gamma. Yang mana reaksi bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide. Nah, matahari terbentuk juga sekitar 4,6 miliar tahun lalu
yang terbentuk dari awan gas dan debu kosmik yang disebut dengan nebula surya. Jadi selain dari deuterium, energi matahari ini juga memiliki sejarah, yang mana proses pembentukan ini merupakan bagian dari evolusi alam semesta yang menciptakan bintang-bintang, termasuk matahari. Nah, berikut merupakan tahapan dari sejarah terbentuknya energi matahari. Yang pertama yaitu terbentuknya nebula surya. Jadi, awal pembentukan matahari ini dimulai dengan adanya nebula surya, yaitu awan besar yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, serta debu kosmik. Nah, nebula ini kemungkinan membentuk atau terbentuk dari sisa ledakan bintang supernova yang memicu terjadinya keruntuhan gravitasi di awan gas tersebut. Nah, setelah terjadinya nebula surya, kemudian dimulai dari berawal gangguan gravitasi seperti supernova yang terdekat yang menyebabkan sebagian dari nebula surya ini mulai runtuh. Nah, saat gas dan debu terus jatuh ke pusat nebula, nah, gas dan debu ini akan mulai berputar dan membentuk piringan gas dan debu yang berotasi cepat. Kemudian setelah terjadi keruntuhan gravitasi di pusat nebula yang runtuh, itu akan mengalami tekanan dan suhu meningkat yang sangat drastis. Nah, reaksi fusi ini yang menghasilkan energi dalam jumlah besar dan menyebabkan inti menjadi yang sangat panas dan bercahaya. Nah, pada tahap ini, matahari merupakan protobintang. Nah, setelah terjadinya perbentukan protobintang, nah kemudian terjadi fusi nuklir dan keseimbangan hidrostatis, yang mana setelah fusi nuklir ini berlangsung stabil, matahari ini memasuki fase deret utama, di mana hidrogen di intinya itu terus terbakar dan diubah menjadi helium. Nah, fusi ini menghasilkan energi yang kita lihat sebagai cahaya dan panas dari matahari. Namun dalam fase ini, tekanan radiasi yang dihasilkan oleh fusi nuklir ini diimbangi oleh gaya gravitasi yang mencoba menarik gas ke dalam yang disebut dengan keseimbangan hidrostatis. Kemudian pembentukan tata surya ini terjadi di matahari yang mana terbentuk di pusat nebula. Jadi dari sisa gas dan debu yang berotasi di piringan di sekitarnya itu mulai menggumpal menjadi planet-planet, bulan, asteroid, dan objek lain yang membentuk tata surya. Kemudian matahari menjadi bintang yang matang dan stabil yang seperti kita lihat sekarang, di mana matahari akan tetap dalam fase deret utama selama sekitar 10 miliar tahun sebelumnya memasuki tahap evolusi bintang, dan selanjutnya matahari ini akan membengkak menjadi raksasa merah dan akhirnya berakhir sebagai katai putih setelah kehabisan bahan bakar hidrogen di inti matahari. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi sebagai penerangan dan pemanasan. Jadi, aplikasi dan inovasi dalam penerangan pemanasan energi matahari itu telah memberikan kontribusi yang signifikan yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Di mana dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, penerangan dan pemanasan energi matahari ini akan menghasilkan berbagai inovasi dan aplikasi yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu lampu jalan tenaga surya. Jadi sistem pencahayaan luar ruang yang memanfaatkan energi matahari itu menghasilkan cahaya. Jadi sistem ini menggunakan panel surya untuk menyerap energi pada siang hari dan menyimpan daya dalam baterai untuk penerangan di malam hari. Selain itu, aplikasi yang kedua itu ada lampu taman tenaga surya, yang mana lampu ini dilengkapi dengan panel surya yang menangkap sinar matahari sepanjang hari dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui sel fotovoltaik, yang mana energi yang dihasilkan ini disimpan dalam baterai yang terintegrasi sehingga lampu dapat menyala saat hari mulai gelap dan dilengkapi dengan sensor cahaya. Kemudian aplikasi selanjutnya itu ada solar water heater, yang mana teknologi ini yang memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan air dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, sistem ini umumnya terdiri dari panel surya atau kolektor, tangki penyimpanan, dan sistem pipa. Nah, selanjutnya juga itu terdapat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, yang mana PLTS merupakan teknologi pembangkit listrik yang mengkonversi energi foton dari surya menjadi energi listrik oleh sel-sel fotovoltaik pada panel surya. Nah, apa itu sel fotovoltaik? Jadi, sel fotovoltaik itu merupakan lapisan tipis dari silikon atau Si murni atau bahan semikonduktor. Nah, bila bahan itu mendapat energi, foton ini akan mengeksitasi elektron dan ikatan atomnya ini yang menjadi elektron yang bergerak bebas. Dan pada akhirnya akan mengeluarkan tegangan listrik arus searah.
Nah, berdasarkan desain dan sistem integrasi, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini dibagi menjadi dua, yaitu PLTS jenis off-grid yang merupakan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya yang akan disimpan pada baterai yang terhubung dengan charger controller dan inverter. Yang mana rekan-rekan bisa melihat gambar dari PLTS jenis off-grid pada slide, dan kedua juga atau jenis kedua berdasarkan desain dan sistem integrasi dari PLTS, yaitu ada PLTS jenis on-grid, yang mana PLTS jenis on-grid ini merupakan panel surya yang akan dihubungkan langsung dengan inverter dan jaringan PLN, yang mana rekan-rekan juga bisa melihat gambar dari PLTS jenis on-grid ini pada slide PPT. Nah, setelah kita mengetahui berdasarkan desain dan sistemnya, kita sudah mengetahui bahwa komponen utama dari PLTS, yaitu yang pertama ada panel surya, yang mana panel surya ini berfungsi untuk mengkonversikan energi kalor dari radiasi matahari menjadi energi listrik. Kemudian komponen selanjutnya itu ada inverter, yang mana inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC atau direct current menjadi alternatif current. Kemudian juga terdapat komponen human monitor interface, yang mana human monitor interface ini berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan suatu proses yang ada pada PLTS. Nah, selanjutnya juga ada charger controller yang mengatur pengisian arus searah atau direct current dari panel surya ke baterai yang disebut dengan proses charge dan pengaturan penyaluran arus listrik dari baterai menuju beban listrik. Dan juga terdapat komponen baterai yang menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dalam bentuk energi arus searah. Nah, berikut merupakan cara kerja dari PLTS, yang mana secara sederhana, cara kerja dari panel surya ini adalah matahari akan memancarkan cahayanya, dan kemudian cahaya ini tersebut akan diterima oleh panel surya yang melalui sel-sel surya. Nah, ketika panel surya ini terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan panel surya akan bertemu sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current, yang mana fenomena ini yang disebut dengan fotovoltaik. Nah, pada awalnya, arus listrik ini yang dihasilkan oleh panel surya akan masuk ke charger controller untuk diatur tegangannya. Nah, charger controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Nah, kemudian arus DC ini tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum bisa dipakai untuk peralatan rumah tangga, karena peralatan rumah tangga itu lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Nah, untuk mengubah arus listrik dari DC menjadi AC atau dari direct current menjadi alternative current, itu akan diperlukan alat yang bernama inverter, sehingga peralatan rumah tangga ini dapat digunakan. Nah, inovasi dalam energi matahari ini telah membawa perubahan signifikan dalam aplikasi sehari-hari, meningkatkan cara kita memanfaatkan sumber energi terbarukan, yang mana kemajuan dan signifikan yang memperluas potensi dan efisiensi teknologi ini, yang mana dalam pengembangannya ini energi matahari menghasilkan berbagai inovasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama itu ada panel surya fleksibel, yang mana teknologi energi fotovoltaik yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas dan penerapan panel surya dalam berbagai konteks. Selanjutnya, inovasi yang kedua itu ada kendaraan yang memanfaatkan tenaga surya. Jadi transportasi yang menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utama untuk mempergerakkan motor listrik, yang mana panel surya ini akan terintegrasi pada atap atau kap mesin untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian juga ada inovasi yang terbaru dari sistem penyimpanan energi atau disebut dengan baterai lithium ion yang menyimpan energi yang dihasilkan dari panel surya selama siang hari, sehingga energi tersebut dapat digunakan saat malam hari atau sinar matahari tidak tersedia. Nah, selain inovasi dari energi matahari juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Nah, adapun contoh dampak positif lingkungan energi matahari, yaitu yang pertama itu dapat mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global karena selama operasi tidak menghasilkan emisi karbon, atau dampak positifnya itu pengurangan emisi karbon. Kemudian dampak positif yang kedua itu mengurangi polusi udara, karena mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca itu dapat menggantikan bahan bakar fosil. Kemudian juga yang ketiga itu dapat menghemat air, yang mana panel surya ini tidak menggunakan air sehingga dapat mengurangi kebutuhan air dan menghemat sumber daya dari air tersebut. Nah, selanjutnya positif yang keempat itu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga yang berpotensi menipis dan berdampak negatif pada lingkungan. Kemudian juga mengurangi kebutuhan energi emisi karbon dioksida yang akan diproduksi untuk jaringan listrik. Nah, selain dari lingkungan, energi matahari ini juga mempunyai dampak positif dari sesi atau ya dari sesi sosial, yang mana energi matahari ini meningkatkan akses listrik di pedesaan yang membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua, adanya energi matahari ini menghemat biaya. Jadi penggunaan panel surya ini dapat menghemat biaya listrik bulanan sehingga lebih ekonomis dan berkelanjutan. Selanjutnya juga energi matahari ini dapat meningkatkan kualitas hidup, yang mana masyarakat dapat memiliki sumber listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dari energi matahari. Nah, selain itu dampak positif pada sesi sosial atau pada bidang sosial, yang mana energi matahari ini mampu mengurangi fluktuasi harga atau bahan bakar fosil. Jadi, membantu mengurangi fluktuasi harga bahan bakar fosil sehingga lebih stabil dalam pengeluaran energi, yang mana ini akan berdampak pada fluktuasi harga. Nah, selain dampak positif, energi matahari juga memiliki dampak negatif, yang mana pada bidang atau habitat lokal. Jadi, energi matahari ini terutama pada instalasi ladang surya itu dia menggunakan lahan yang luas untuk dapat menyebabkan hilangnya habitat alami. Kemudian pada fragmentasi habitat, yang mana pemasangan infrastruktur energi matahari itu termasuk jalur akses dan kabel listrik yang dapat membagi atau memisahkan habitat alami, sehingga mengurangi konektivitas antara area yang penting bagi satwa liar. Kemudian dampak negatif yang ketiga, itu energi matahari akan mengakibatkan polusi kimia akibat limbah. Jadi proses produksi dan pembuangan panel surya itu akan melibatkan bahan kimia dan logam berat yang bisa menimbulkan polusi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi habitat. Nah, kemudian dampak negatif dari limbah panel surya, yang mana panel surya ini akan mengandung bahan kimia dan logam berat yang jika tidak dikelola dengan baik, itu akan mencemari lingkungan. Kemudian juga pada proses daur ulang terbatas, yang mana banyak komponen yang tidak mudah dipisahkan atau didaur ulang, sehingga menghasilkan limbah elektronik yang dapat berdampak pada lingkungan jika dibuang di tempat pembuangan sampah biasa. Kemudian juga pada ketahanan panel, yang kita ketahui bahwa panel surya itu umumnya memiliki umur pakai itu sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, setelah itu jika daur ulang ini tidak dilakukan dengan benar, maka limbah panel surya ini akan menjadi masalah lingkungan yang sangat serius. Nah, selanjutnya itu dampak negatif pada penggunaan bahan langka. Jadi, ketersediaan bahan-bahan ini yang sangat terbatas pada pembuatan panel surya dan penambangan bahan ini langka sering kali dilakukan di wilayah yang memiliki standar lingkungan dan hak asasi manusia yang rendah, sehingga ini bisa menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, akan terjadinya ketergantungan pada negara penghasil. Jadi, karena bahan-bahan ini langka, maka banyak bahan-bahan langka ini akan diekstraksi dari negara-negara tertentu yang memiliki cadangan besar, yang dapat menciptakan ketergantungan pada pemasok terbatas dan berpotensi memicu ketegangan geopolitik. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai energi matahari. Saya tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.